A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita akan menikmati perjalanan sang penakluk, para penakluk, yaitu sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam, hawari Rasulullah dan pahlawan di banyak medan tempur. Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an memiliki kedekatan darah dengan Rasulullah SAW. Zubair adalah anak Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi SAW. Jadi keduanya merupakan saudara sepupu. Zubair lahir sekitar tahun 26 sebelum hijrah dan wafat sekitar tahun 26 hijriah. Rasulullah sangat percaya kepada Zubair dan menyayanginya. Tetapi Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, meskipun dia tidak pernah berpisah dari beliau. Pada suatu hari salah seorang putranya Abdullah bertanya kepada Zubair, mengapa ayah tidak menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW seperti si fulan dan si fulan? Zubair menjawab, saya tidak pernah berpisah dengan beliau sejak saya masuk Islam. Tetapi saya pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa dengan sengaja berdusta atas namaku, sama hanya ia menggali tempat tinggalnya sendiri di neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Zubair menyayangi Rasulullah dengan kecintaan yang sangat, sehingga ketika suatu hari ia tidak mendapati Rasulullah SAW sedang ia tidak berkendaraan, maka ia pun membonceng seseorang untuk mencari ke sana kemari seraya membawa pedangnya melalui lorong-lorong kota Mekah seraya berteriak-teriak, jika ada salah seorang dari orang-orang Quraisy berani mengganggu Rasulullah, sungguh akan saya penggal kepala orang-orang Quraisy seluruhnya. Dan ia terus mencari-cari sampai ia mendapatkan Rasulullah SAW di salah satu bukit di Mekah. Saat itu beliau sedang melakukan sholat. Ketika selesai, Rasulullah SAW bertanya, ada persoalan apa hai Zubair? Ia menjawab, haruskah aku datang untuk memukulkan pedang kepada orang-orang yang mengganggu Anda? Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau bersabda, masing-masing nabi mempunyai hawari, sahabat pelindung, dan engkau adalah hawariku, hai Zubair. Zubair mempunyai nasab keturunan terhormat, baik dari jalur ayahnya maupun dari jalur ibunya. Ayahnya bernama Al-Awwam bin Khuwailid, salah satu tokoh Bani Asad yang dipatuhi. Al-Awwam adalah saudara Khadijah, Ummul Mukminin. Jadi Khadijah adalah bibi Zubair. Ringkasan nasab keturunan Zubair sebagai berikut. Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Paman-pamannya dari jalur ibu adalah termasuk Abu Thalib beserta saudara-saudaranya, dan Hamzah paman Nabi yang mulia, dan juga digelari singa Allah yang menjaga Islam dan mengawasi orang-orang agar tidak berbuat syirik. Ayah Zubair meninggal dunia ketika ia masih kanak-kanak. Selanjutnya ia hanya diasuh oleh ibunya, Safiyah binti Abdul Muthalib. Pada suatu hari ibunya melihat ia bermain dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ibunya lalu mendorong Zubair sampai jatuh tanpa melihat usia anaknya yang masih kecil. Safiyah memukul Zubair dengan sebatang kayu. Zubair berusaha mempertahankan diri semampunya dengan kedua tangannya tanpa tangisan atau ratapan karena sakit dipukul. Ketika beberapa orang dari kalangan keluarga menegur karena ia dianggap bersikap terlalu kasar dan keras kepada Zubair, Safiyah melepaskan anak itu. Dan ia menjelaskan bahwa ia ingin agar pada diri Zubair terkandung sifat keras, tidak lembek, dan menginginkan agar Zubair
memiliki sifat tabah, dan tidak pernah merasa lemah di depan musuh. Selain sifat-sifat itu, dia tidak mau menerimanya meskipun terlintas rasa belas kasih keibuan. Safiyah juga menjelaskan, ia ingin putranya agar menjadi pemuda tegar yang nantinya bisa menjadi tokoh yang berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Akibat didikan keras ibunya itu, Zubair tumbuh menjadi pemuda yang berani dan seorang penunggang kuda yang tangkas. Ia sigap dalam memukul dan mengelak. Ia pun mahir memainkan pedang dan melemparkan anak panah. Demikianlah pertumbuhan sang hawari Rasulullah SAW, seorang pemuda cerdik dengan kepribadian yang dikagumi. Di masa Zubair masuk Islam, Az-Zahabi mengisahkan bahwa Zubair masuk Islam pada saat masih berusia 8 tahun. Tetapi beberapa ahli sejarah lainnya mengatakan bahwa Zubair masuk Islam di usia 16 tahun. Ia termasuk laki-laki keempat atau kelima pertama yang masuk Islam. Bahkan ketika itu Zubair selalu bolak-balik ke rumah bibinya, Khadijah binti Khuwailid, yang adalah istri Rasulullah SAW. Di sana ia sering bertemu dengan putra pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib yang juga masih kanak-kanak. Suatu hari ia mendapati Ali sedang melakukan sholat. Ia merasa heran dengan cara sholat yang dilakukan Ali. Lalu ia bertanya kepadanya dan mendengarkan Ali. Pada suatu hari datanglah rekan karibnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan kemudian menjelaskan kepadanya satu hal penting, yaitu tentang Islam, juga soal seruan yang baru dari Muhammad bin Abdullah. Ia pun bersepakat dengan Abu Bakar untuk bertemu Muhammad pada tengah malam. Belum lagi malam sempurna menyelimuti jalan-jalan kota Mekah dan malam pun belum kelam, tapi Zubair sudah tak sabar untuk bertemu dengan Muhammad SAW. Lalu ia pun menjumpai beliau dengan tersenyum ceria seperti biasa. Beliau menyambut Zubair dan mempersilahkannya duduk. Keislaman Zubair benar-benar teguh, tulus dan tegas, sebab ia dididik untuk menjadi lelaki tegar, berani dan jujur. Dia pun bersaksi atas kesan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, membawa wasilah agung. Tetapi betapa sulit bagi seorang pemuda seperti ini untuk menyembunyikan keimanannya, sedang ia telah terdidik untuk hidup merdeka dan berani berterus terang. Tiada lain risiko dari semua itu kecuali kesulitan. Kondisi tersebut diketahui oleh paman beliau Naufal, dan sang paman menjelaskan kepadanya tentang persoalan ini dan berupaya untuk mengubah tekad itu, tetapi tidak ada hasilnya. Naufal marah kepada Zubair, lalu ia membungkus tubuh Zubair remaja ke dalam sebuah tikar dan menyalakan api di sekitarnya hingga nyaris terbakar. Tetapi sebelum terjerat api, pamannya menyuruhnya seraya berkata, "Ingkarilah agama Muhammad agar kamu selamat dari siksa. Ingkarilah agama Muhammad agar kamu selamat dari siksa." Tetapi Zubair justru menjawabnya dengan tegar, "Tiada jalan untuk kembali kepada kekafiran sesudah beriman, dan semua siksaan di jalan Allah adalah ringan." Pamannya akhirnya putus asa untuk mengembalikannya dari agamanya dan agar ia kembali ke budaya syirik. Sesudah segala cara dan upaya dilakukannya pada Zubair, tidak ada lagi pilihan baginya kecuali melepaskan kendali dan membiarkan Zubair sekehendaknya sendiri. Demikianlah Zubair pada awal keislamannya. Ia kuat, kokoh dan tegar sehingga ia masuk golongan pertama kaum muslimin, as-sabiqunal awalun, dan juga merupakan orang yang paling kuat tekadnya dalam beriman dan melakukan jihad. Oleh karena itu ia memperoleh semua kehormatan agung ini. Ketika Nabi memerintahkan muslimin di Mekah untuk hijrah ke Madinah, Zubair pun ikut berangkat berhijrah membawa agamanya dan tinggal bersama muhajirin di tempat yang disebut dengan Al-Usbah di Kuba, daerah dataran tinggi Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya Zubair menetap di Madinah. Periode Madinah mulai berjalan. Zubair turut serta di dalamnya sebagai mujahid fisabilillah, mengangkat pedangnya yang mulia ke wajah musuh-musuh Islam. Ia pun menjadi seorang pemimpin pasukan berkuda muslimin di banyak medan perang. Ia sangat bangga dengan pakaian jihad yang dikenakannya, karena itu diperolehnya dari Rasulullah SAW. Dalam setiap peperangan yang ia ikuti, tidak ada cita-cita yang lebih tinggi daripada menjadi seorang syuhada, mati syahid di jalan Allah. Ia sangat
menantikan surat untuk berjihad, apalagi setelah tersiar kabar bahwa warga musyrik Quraisy di Mekah akan menyerang Muhammad SAW untuk mencegah masuknya Islam orang-orang di Mekah. Belum sirna dari ingatan Zubair bin Al-Awam beserta sahabat-sahabatnya betapa mereka telah meninggalkan harta dan rumah-rumah di Mekah begitu saja sebagai syarat dibolehkannya berhijrah oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karena itu, seruan jihad merupakan sesuatu yang luar biasa di dalam jiwa setiap muslim yang berhijrah ke Madinah. Berperang bersama Rasulullah di masa perang Badar. Pada masa perang Badar, Zubair mengenakan sorbannya yang berwarna kuning. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya pada perang Badar para malaikat turun dengan penampilan seperti Zubair. Perang Badar berakhir dengan kemenangan mutlak bagi kaum muslimin. Pada perang Uhud, pasukan pemanah melakukan kesalahan fatal pada masa perang Uhud, yaitu meninggalkan pos-pos mereka ketika menyaksikan musuh mundur dengan meninggalkan harta rampasan perang yang banyak. Akibatnya pertahanan pasukan muslimin jadi terbuka dan mengundang perhatian orang-orang kafir dari arah belakang. Lalu mereka naik gunung Uhud dan membunuh banyak laskar muslimin. Dalam perang ini Zubair bin Al-Awam bertempur dengan garangnya. Semangatnya tak pernah goyah atau mencut meskipun ia menyaksikan dengan kedua mata sendiri betapa pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh dan tubuhnya dicabik-cabik. Zubair tetap melanjutkan peperangan dengan gagah. Ia menuturkan, saya menyaksikan sendiri budak Hindun binti Utbah dan rekan-rekannya berupaya untuk lari tanpa terhalang apapun. Tetapi jiwa Islam serta pemikiran yang luhur telah mencegahnya untuk menyerang wanita meskipun ia mampu. Manakala orang-orang Quraisy sudah berlalu dari Uhud dan orang-orang musyrik pulang mengambil jalan mereka ke arah Mekah, Nabi SAW dan para sahabatnya tetap cemas sekiranya mungkin musyrikin akan berbalik lagi. Lalu beliau bersabda, siapakah yang bersedia mengejar mereka supaya mereka mengingat bahwa kita masih memiliki kekuatan. Lalu Abu Bakar dan Zubair mengejar mereka bersama 70 orang sahabat senior. Mereka keluar menelusuri jejak-jejak orang musyrik. Orang-orang Quraisy mendengar gerak mereka, lalu mereka pergi dan tidak berpikir hendak kembali lagi. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 172-174. Orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa tersedia pahala yang besar. Orang-orang yang mematuhi Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kebahagiaan semoga senantiasa terlimpah kepadamu wahai hawari Rasulullah SAW. Nikmat dan juga keutamaan Allah, sebab engkau telah menyambut Rasulullah pada saat-saat kritis seperti ini. Oleh karena itu Allah menambahkan keimanan kepadamu. Ini bagian pertama dari sang penakluk Zubair bin Al-Awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.